Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi, Om Turbo, saudara-saudara. Sama dulu. Nah, lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget. Sekarang udah mulai ubanan, perutnya udah mulai jadi. Coba dibuka topinya. Loh, Sama nggak, aja. lebih sedikit. Enggak. Lebih sedikit. Iya, sama lah. Tapi kalau banyakan saya ubannya itu wajar, karena emang lebih tua dikit. Dikit, beberapa bulan lebih tua. Tapi akhirnya Jimny Champion ini selesainya di dia juga. Ini Jimny Champion ini ceritanya dari awal dapat mobil aja udah punya cerita. Ini mobil ikonik sekali di Motomobi Group. Pertama beli, udah pesen nggak dapat, akhirnya istri yang dapat. Oke. Terus kita modifikasi, belum di Dovin gini. Velgnya merah, ikonik. Brimob ya? Enggak, Brimob hitam. Oh, hitam. Ini kan abu-abu ya. Ikonik. Tadinya masih belum pakai ban MT, masih pakai ban AT. Kita ikut Jimny Challenge Road Party yang pertama, menang, mendapatkan gelar champion. Jadi ini plat nomornya Suzuki Jimny Champion. SJC ini Suzuki Jimny Champion. Iya. Selesai Jimny Challenge, kita modifikasi lagi pakai ban MT dan kawan-kawan. Setelah pakai ban MT langsung terasa ini mobil pelan sekali, tenaganya benar-benar under. Ya, apalagi setelah dipasangin apa nih winch macam-macam yang berat-berat itu iya, kan. ini winch ini kan masa nggak sekedar ditempel begitu aja, dia ada mountingnya kan. Ini bumper dalamnya dipotong-potong nih. Ya. Kami ingin tampilan, ini kan tampilan keren nih, standar tapi berwinch. Itu orang-orang kayak Bung Fitra semuanya, Arif Muhammad, Ridwan Hanif pakai bullbar untuk masang winch. Kalau kita enggak, kita tetap pakai bumper standarnya dia dengan tampilan standar tapi ada winchnya. Nah ini berat juga dudukannya ternyata. Ya memang ini kan besi semua. Kalau dia nggak kuat, melewat. Ini kan langsung nempel ke sasis kan ceritanya Harus kan. kuat. Terus aksesoris segala macam ditempel, waduh lambat banget mobilnya. Kita putuskan untuk pasang turbo. Nah kita pasang turbo, kita mendapatkan hardware perturboan itu dari akun IG ini. Silahkan DM ke situ langsung. Kita buka dulu kapus ini ya. Pasang udah dibuka kunci tadi. Ini dia. Dan waktu itu kita masih bengkel di Trogong, udah bisa disebut. Ya, Trogong. Trogong, Ya. bengkel kita di Udah Trogong. bukan rahasia lagi. Dengan rahasia lagi. Nah itu dipasanglah turbo semuanya. Dan grill kita ganti yang agak lowongan dikit lah ininya. Ya. Apa namanya, lubangnya. Ini pipa-pipa ini dapat ya dari mereka ya? Tapi nggak semua waktu itu dapat. Apa? Ada beberapa yang kita harus tambahin ekstra karena waktu itu di kitnya itu nggak ada blow off. Bener, kitnya nggak dapat blow off, jadi kita tambahin blow off sendiri. Terus udah gitu selang ini nggak dapet nih, jadi kita harus pakai selang yang aslinya dia yang mana itu nggak akan kuat. Oke. Jadi emang agak tanggung sebenarnya kitnya ya. Agak tanggung. Ya. Nah, ini throttle body kan standar bawaan kan? Standar ini. Emang miring begini? Iya memang begini. Jadi ini nggak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Cuma ini kita tambahin, terus ini kita tambahin tadi yang nggak ada. Udah. Oke. Nah, terus jadilah itu mobil. Nah, kita waktu itu pakai piggyback. Pakai piggyback. Extra injektor. Dan extra injektor ditaruh di sini. Di sini. Jadi ada map sensor aslinya itu kita pindah. Tempat map sensornya jadi injektor. Nah, itu kenceng. Itu kalau nggak salah 0-100 itu kepotong 5 detik dari sebelum dipasang. Ya. Tapi setelah dipakai-pakai kok agak aneh mobilnya tuh, ngebusnya kecepetan. Biasanya ngebus kecepetan tuh bagus, tapi ini kok nggak enak gitu. Iya, nggak normal. Nggak normal. Ngebusnya kecepetan dan begitu di kecepatan lamsam misalnya 60, 70, 80 makin tinggi kecepatannya makin aneh rasanya. Dia tuh kayak on off aja. Mau ngebus apa enggak intinya. Iya, masalahnya di transisinya ya kan. Jadi si ECU aslinya ini kayak bingung sebenarnya dengan apa yang ada di sini gitu loh. Dan biasanya di mobil-mobil lain itu masih bisa diakal-akalin deh, nggak tahu kenapa di mobil ini tuh sangat susah. K15B. Iya, jadi si engine manajemennya nggak tahu dia udah cukup pinter ya, close loop apa segala macam kayak gitu. Jadi makanya susah banget nih dibohongin ya. Iya. Makanya itu kan busnya kan kayak cepet banget gitu kan. Kayak cepat, itu iya. Timingnya tuh retardnya luar biasa. Makanya spooling turbonya sangat cepet. Tapi biasanya spooling turbo cepet kan bagus, nih kenapa nggak enak? Ekstrim dia, retardnya tuh ekstrim banget, jadi mesinnya ngeden, tapi di satu sisi dia ngasilin gas Ngebus. buang yang
banyak jadinya karena dia retard kan. Jadi seolah-olah kayak nanjak, kayak dapat beban. Kayak dapat beban. Oh iya, Iya. bener kayak dapat beban. Terus Turbonya spooling. fuel juga ngasihnya Iya. banyak. Jadi Terus yang lebih gitu deh, ngebul. pokoknya jadi aneh, jadi nggak bisa smooth dia. Iya. Itulah rasanya. Ah. Kemudian kita balikin lagi. Pertama tuh yang tuning Rudy kan? Ya, jadi waktu itu kan pasang piggybacknya itu Dastek. Apa nama bengkel Lestari? RS Tuning. RS Tuning. Kok Lestari sih? Dia Lestari Motor atau RS Tuning. Oke. Ya, jadi RS kita Tuning. pasang piggyback di situ. Dicun di situ. Dicun di situ. Ternyata susah, nggak dapet yang enak. Ya, udah berkali-kali dah mau coba diupayain, disempurnain gitu kan, tapi nggak dapat enak. Tapi akhirnya kita coba lagi tuner berbeda. Siapa namanya? KS Nusa, Oki KS Sarjan. Nusa. KS Nusa, sayangnya dia waktunya cuma dapat sebentar tuh. Dia sibuk sekali kan? Iya, jadi memang ini gimana ya, udah ngabisin waktu yang cukup banyak, tapi nggak bisa dapat juga. Apalagi kalau misalnya cuman mepet nih, cuman punya jatah 1 jam, 2 jam untuk tuning ini ya hampir mustahil lah. Iya, nah berubah cuma Nggak signifikan. nggak signifikan sama sekali. Jadi hampir sama aja lah. Hampir sama aja. Nah, setelah itu sempat tahu-tahu kami ketemu bosnya Grady Amerika. Jadi ini CEO-nya Grady Amerika. Ini footage-nya. Yes, kita kedatangan Om Kenzi. Ya, dia adalah bosnya ya Grady Amerika. Wow. Yes. It's an honor to have you here in Indonesia. Yeah, What- first time. First time, really? Yeah, first time in Indonesia. Cool. So, what brings you here in Indonesia? Oh, just visiting and just semi-vacation and just kind of checking out the car culture here in Indonesia. Got invited from NOS. Okay. And just kind of visiting the shops. So- Today we're here at Engine Plus. Yeah, we're Yeah. now at Engine Plus. And what do you think about the culture? Well, so far I'm very impressed with different type of cars here, and today this is the first shop that I've been to, so still learning a lot, but so far very impressed. This is one of the best. Yeah, that's what I heard. Very clean. Yeah. Yeah. More shops. You don't see this kind of shop in America, actually. You don't. Very- It's actually rare also in Indonesia Yeah, having yeah. this clean. Yeah. So you see, this is my Jimny. Yeah. It has a Grady turbo kit Yes. installed. What my question is, we're having trouble with the engine management because the kit doesn't comes with some kind of engine management thing. Yeah. What do you think? So in Japan, it comes with the fuel management. When you buy the kit, you send the ECU, and they tune it for you and send it back. Okay. But Japan doesn't have the tune for your country. Yeah, okay. But we built one actually for car style for SEMA 2019. We did the full engine, bigger turbo, and I made a Bigger turbo? Yeah, bigger This is already turbo. big enough for me. Yeah, but we did a full build. Target was to get over 300. Okay. So with that, we put Motec, bigger Okay. injectors and plug in Motec. So you could get Motec for this. And for the intake too, I saw the picture. Yes, so I made it personally with Oh, cool. sheet metal and all that for bigger boost, and we needed a bigger throttle body, so we put the GTR Okay. throttle body. GTR throttle body on a Jimny engine. Yes. This is 1500 Yeah. cc. But that's why we put, we're boosting more forged pistons to get 300 horsepower. This is too small. Change the throttle body. So That's serious stuff. yeah, it was pretty This fun. is a light SUV. Yeah. It's Yeah. actually very dangerous to drive it fast. All right, so thank you. No, thank you. Thank you Yeah. for visiting our country. Yes. And I'll be back for sure. Nah, tuh dia bilang gitu. ECU standarnya dibawa ke Iya, itu Grady yang Jepang. paling logis sebenarnya. Iya, dicun di situ. Jadi Terus baru dibalikin lagi. diisi dengan map yang sesuai dengan apa yang kita pasang di sini. Iya. Gitu. Nah, ini nggak dikasih. Ya mungkin orang Indonesia jago-jago kali ya pada bisa ngerjain. Takut di copy. Takut di copy. Iya ya. Bisa juga. Saya juga takut di copy. Bahkan kami sempat mengirim ECU-nya Jimny Champion ini ke Pekanbaru, ke Steve Garage. Mengirim orang ke sana, balik hari
untuk di-refresh. Datanya diedit aja sih, biar bisa dipakai buat mobil turbo. Setelah sampai Jakarta, dipasang ke Jimny Champion, ternyata masih kurang juga. Belum sempurna-sempurna amat. Kami ingin merasakan seperti mobil standarnya turbo. Anyway, abis itu kita kerjain lagi di Garden Speed. Mekaniknya Bung Fitra, Ya, Om itu Takwa. cukup lama ya waktu itu di sana ya. Lama sekali, bener-bener dia coba, mungkin tiap hari kali dia pakai mobilnya tuh. Dia cun, dipakai, dia cun, dia pakai, dicun, dipakai. Udah selesai, dia bilang ini udah yang terbaik, Best. udah the best. Nah, lumayan setelah dicoba, ini lumayan signifikan bedanya. Tapi tetap ada di apa namanya posisi tanggung di kecepatan 80 gigi 4 itu ada begitunya transisinya. Iya. Dan ada penyakit yang dari awal nggak hilang-hilang itu kadang-kadang kalau habis lagi tanggung-tanggung itu di kecepatan 80 tanggung itu tahu-tahu berbet mesinnya. Tahu-tahu berbet. Ya itu di saat si injektor ekstranya masuk, timingnya juga pas lagi mundur, pokoknya di situ kacau deh. Tapi kalau udah ngelewatin itu, ya udah kayak normal aja, ya iya. kan? Pokoknya di Nah, posisi itu. tanggung terus. Masalahnya di posisi tanggung terus. Nah, akhirnya kita putuskan untuk pasang yang namanya standalone. Ya, standalone. Coba jelaskan standalone itu apa? Jadi standalone itu adalah ECU yang standalone itu kan berdiri sendiri sebenarnya kan. Cuman Ya terus? nah di sini kita tandem. Jadi ECU aslinya tetap ada untuk mengoperasikan hal-hal yang ada di mobil ini. Cuman untuk masalah bensin dan pengapian yang krusial itu dihandle sama si standalone ECU itu. Dilewatin ke standalone ECU. Nggak dilewatin. Jadi si ECU aslinya kan ngedrive coil, ngedrive injektor. Ya. Itu kita cut semua. Potong masuk ke ECU kan, Masuk ke ECU dummy. baru. Jadi ada ceritanya ada injektor bohongan dengan ada coil bohongan. Oke. Biar si ECU aslinya nggak mendeteksi ada barang yang hilang di mobil ini. Yang bohongan itu di-generate oleh si ECU baru kan? Enggak, Oh enggak. eksternal. Oh beda lagi Ada barangnya? diumpetin. Oke. Ya. Nah si yang tadi kita potong itu dihandle sama si ECU standalone yang ini. Yang mana itu programmable. Jadi kita bisa custom isinya. Mau kita bikin kayak gimana isinya itu bisa. Taruhnya di mana? Apanya? Itu ECU-nya dan Di dalam. dummy-nya. ECU-nya di dalam, dummy injektornya ini. Ada kotak hitam. ini Black box. dummy Ya injektor. ini masih sebenarnya harus dipercantik lagi tampangnya karena itu baru di kardus yang dibungkus dengan isolasi. Baru tahu. Terus kalau tutup gitu nggak panas apa? Enggak, dia kan enggak. Ya cuman kecil aja kerjanya, ampere kecil nggak masalah. Itu di dalamnya ada injektor beneran sebenarnya. Iya, dummy. 4 biji? 4. Jadi kedengeran suara ter di situ. Ya, gitu ceritanya. Iya. Kenapa nggak dipamerin sekalian? Ya aneh lah. Ngadep ke depan gitu kayak mau Iya, perang-perangan. Ya udah Iya, ntar isi air. Ya itu terus ada kalau dummy buat koilnya berupa elektronika jadi nggak kelihatan. Kita umpetin Oh, ada koil palsunya. koil palsunya. Oke. Jadi ini udah nggak nyambung sama ECU aslinya sebenarnya. Langsung kita drive sendiri pakai ECU standalone tadi. Jadi kita bisa atur waktu pengapiannya, duelnya, lama pengapiannya, terus si injektornya juga begitu, bukaannya berapa lama, berapa milisecond, di berapa derajat, kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya udah kayak bikin ngedesain mesin baru ya, Iya, ya kan? iya. Sebenarnya ini nggak pakai ECU aslinya juga hidup. Cuman kan terus maticnya siapa yang mau atur, Iya benar. ya kan? Terus udah gitu AC-nya segala macam. Metiknya ECU-nya dia juga ya? dia juga. Semuanya lampu lah, Enggak, lampu instrumen. enggak, kalau di mobil ini enggak. Cuman ada electrical load switch, ya namanya, jadi kalau kita nyalain lampu, nyalain macam-macam lah ya, AC segala macam, dia bisa tahu, jadi dia ngebuka throttle-nya. Karena iya. itu semua beban ya kan, nurunin RPM mesin, dikompensate sama dia. Iya. Ya itu kayak ya idle up lah. Iya, cuman ini kan drive by wire, jadi beda-beda bukaan aja. Kemudian kita upgrade lagi karena ini kebutuhannya mungkin ada off-road, kita takut masuk air. Jadi kita tambahin yang namanya snorkel. Ya. Namun snorkel Jimny itu kebanyakan ya JB74 ini Sebelah bukan, sana. Kebanyakan sebelah sini. Bukan banyak, semua. Semua. Snorkel aftermarket, ya semuanya aftermarket. Itu ada di sini, di sebelah kanan, sisi kanan.
Karena memang Boxnya tadinya di sini. box air filter di sini emang enak sekali langsung nyambung gitu loh. Nah, karena ini sudah turbo, box air filternya Filternya jadi pindah ke sebelah sini. air filternya sebelah sini nih. Ini air filternya. Terus antara mau nyebrangin ke sana atau sekalian bikin Ke sini. ke sini. Ya. Nah, sementara ini tuh nggak ada yang jual sebelah kiri. Dibuatlah sama Om Turbo. Ya, ini jadi the one and only. The one and only. Nggak sih, masih mungkin ada lah di dunia sana. Di Indonesia mungkin ada yang bikin di kiri Ya, di kan? Indonesia deh. Yang turbo. Ya. Hah? Ya Emang mungkin baru ini. Yang pakai snorkel maksudnya. yang pakai snorkel turbo bersnorkel. Ya. Ya. Nah, ini box air filternya. Mhm. Perasaan ada sesuatu barang dari sini. Oh, ini ya? Iya, Tadinya? pindah ke situ. Heeh. Tadinya kan tadi? dia di depan sini. Iya, Ya, di situ. sinilah. Jadi Muat lagi di situ? cangkelongannya itu duduknya jadi sekarang nggak ada di tempat duduknya. Oh, pantas. Gebrek-gebrek. Nggak gebrek-gebrek sih. Cuma pas naruh bingung di mana. Ya, jadi Potong. Itu gini, hindari bahan bulian dari Bung Fitra gitu. Pasti dia menemukan itu dan membuli. oh ya. Mm-mm. Bahaya tuh anak-anak itu bully semua. Ini apaan nih gerak-gerak? Nah, iya, makanya. Ini naruhnya di mana nih gitu. Ada aja ya kan yang mau Iya, dicelanya. ada aja pasti Iya, ketemu. Ini isinya open air filter ya? Iya, yang kemarin. Cuman kita taruh di dalam aja. Ini bener kedap airnya? Ya kalau kedap-kedap air banget sih enggak mungkin ya, masih ada. Tapi ini kan kita pasang juga pakai sealer. Harusnya sih kalau air banyak nih biur gitu kan paling yang masuk setetes. Tapi nggak mungkin juga sih. harusnya Masuk kedap. setetes juga ke mesin kan dimakan sama dia. Jadi kan dia mendinginkan udara turbonya Iya. itu lebih bagus. Cuma pertanyaan gini, Om Turbo. Ini kan segede gini nih. Ya. Ini kok sekecil ini gimana? Ya ini memang terlihat aneh ya. Yang pertama, kalau ini kita bikin lebih gede, bingung lewatnya mau lewat mana. Betul, Ya betul. kan? Terus udah gitu di sini. Di sini hanya ada segede gini nih ruangan yang bisa Iya. dipakai untuk jalan udaranya. Ini kecil banget ini. Kecil banget. Di sini kecil banget. Kecil banget. Jadi memang ini udah bisanya udah mentok begini gitu loh. Ini tanpa merusak ya? Tanpa merusak. Tapi kalau mau dibuka ini, si baling-balingnya tuh gedenya segini juga. Oke. Jadi ya nggak gitu-gitu amat juga sih sebenarnya. Dan ini kan udah ada reservoir, jadi kalau misalnya ada lonjakan Ya, paling terjadi masih kevakuman aja di sini kan. bela diri ya. Jadi ini reservoirnya. Iya. Tapi aman ya? Ini nggak Aman. kempot ya? Enggak dong. Boleh dites. Ini Pakai kabel tie? kabel tie. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini bikinnya pakai apa nih? Snorkel? Plat. Pakai plat. Ini karya seni tinggi. Iya. Jadi kita contek pakai gambar di mirror. Ya. Ya, jadi diskalain sendiri. Ya inilah jadinya cukup membanggakan sebenarnya. Memang kan ini bagus. Ini bagus kayak ini sebenarnya ya, sesungguhnya ini lebih rapi daripada yang terpasang di mobilnya Bung Fitra, Arif sama Ridwan. Oh, terima kasih. Iya. Dia yang sana kan ini. Iya, iya. Tapi kayak nggak rapi gitu. Nah, ini lebih rapi. Cuma memang ini kecil sekali ya. Iya, mau gimana lagi? Ini cuma segede ini nih bagian leher ini nih. Iya, iya. Tapi sedikit sih bagian ngincupnya tuh dikit banget. Iya, ngicupnya lumayan dikit. Terus tadinya kami pikir ini ya, begitu di bus gitu, ini gitu. Ternyata enggak ya. Harusnya kedengeran. Kayaknya lebih halus. Duduknya di sebelah sana, harusnya duduk sebelah sini, buka jendela. Lebih kedengeran ya. Kedengeran. Dan buka jendela. Kalau dimasukin ke dalam kabin tuh bisa nggak sih? Ginian? Bisa. Mau. Nanti budek kayak jadi tervakum di mobil. Ya itu pikir sendiri lah, budak apa enggaknya. Ini tempel ini nih stiker nih. Tempel lah. Motomobi. Tapi jadi juga. Maksudnya hampir sempurna, 97% sempurna deh. Iya, cuman kan sebelum jadi kan sering banget. Yung, kapan itu Jimny gue? Iya memang. Oke, ini apa lagi ya kita kerjain sini? Oh ini. Kalau terbakar dia bus. Oke, ini udah ya. Udah. Kita tutup. Bentar lagi gue dicela nih. Oh, tahu. Pasang ini. Apa? Trek-trekan velcro. Velcro. Atau ini magnet neodymium. Oh iya, ini dia dinum. Nah udah itu. Udah bagus itu dari Jepangnya gitu mah. Ini yang masang siapa? Apa? Tombol merah? Bukan gua. Apa ya? Ini tuh apa ya? I don't know. Siapa yang masang? Oh iya, ini bus meter juga kita ganti. Iya. Yang jarum biasa. Belum di unplastikin. Oh,
Blitz dari HKS Greedy juga. Tapi itu dikit. Mazda 2. Mas. Mazda 2, Mazda 3. Oh 360 cerita. Kamera 360. Jadi ada 4 kamera ini Bagja Autotronic pasangin 4 kamera untuk off-road biar gampang. Cuma pertanyaannya, cara ngidupin manual tuh gimana? Ya connecting kemana nggak tahu. Oh handphone dia wireless Apple CarPlay sekarang. Langsung connect. Punyanya ini. Oh punya ini ya? Heeh. Oh ini ngetes ini alarmnya tuh setengah bar. Itu harusnya diumpetin aja sebenarnya buat ngeset doang. Terus ini siapa yang bolongin? Pasti tadinya niatnya mau ditaruh sini. Enggak, itu kan bekas puter-puteran itu dulu Dastek. Oh iya Dastek ya. Oh iya dulu bekas Dastek ini. Android. Kemarin cepet banget hidupnya. Nah ini sekarang sekalian kita coba kita isi full lagi. Ini kemarin diisi full kita riset jalan 100 km udah oke lah untuk mewakili ya seberapa akurat MID-nya setelah Ini mau isi pasang full, begini. masuk berapa liter? Ya. Oke, yuk kita jalan. Udah bunyi geledak. Oke, jadi gini Om Turbo. Ya. Ada bunyi geledak dikit itu kayaknya ini kan dikasih correction kit untuk arm depan. Karena ini ditinggiin, Ya. posisinya tuh mencong ini Betul, casternya. betul. Ini kan Jadi- casternya nggak bisa di setel. Betul. Jadi yang dimainin tuh adalah armnya. Iya. Nggak tahu itu yang bunyi atau bukan. Iya. Kita bisa dengerin komunikasi pesawat. Ini sambil nunggu Om Turbo itu, ini vlog ya, jadi santai ya syutingnya ya. Om Turbo ini sekarang sibuk riding kemana-mana. Sibuk touring. Kalau itu salah, bukan sibuk touring, cuman menyempatkan sebagian dari waktunya untuk Touring. karena touring itu adalah obat Obat untuk mental. Itu kan hiburan. pada saat kita touring di motor tuh rasanya nikmat sekali. Oke, menikmati motornya, menikmati jalannya, walaupun macet tuh sangat tidak enak. Walaupun macet itu sangat tidak enak, tapi tahu nggak apa yang membuat touring itu enak? Sama seperti apa yang membuat kita perjalanan pesawat terbang itu enak. Itu karena handphone kita nggak bisa kontak. Kita sendirian, nggak ada yang bisa ngontak kita. Ya itu salah satu ya. Itu yang bikin enak. Iya. Naik Sekarang pesawat, kadang-kadang naik kedengeran motor. di bunyi itu Nggak bisa kita ngelihat. Iya memang, tapi kira-kira tapi gini nih. Sekarang itu kan banyak orang-orang yang handphonenya ditaruh di atas. Ya. Jadi map, ya kan? Jadi- iya pasti dia bunyi dong, kelihatan dong siapa yang nelpon. Oh iya, Ya kan? makanya Kecuali kalau mendingan ada dua device Ah. yang itu map only. map only. Iya. Mendingan disimpan aja handphone kita motoran tuh. Disimpan aja handphone kita. Jadi motorannya makin nikmat. Nah, kalau Anda mau ngerjain mobil di Om Turbo masih bisa. Bukan di bengkel kota mobil tapi ya DM aja langsung Om Turbo. Iya nggak? Iya. Hah? Boleh. Misalnya mau masang turbo apa lagi? Engine Ya, swap. ya macam-macam sih, nggak mesti seberat itu ya. Nggak boleh. Ganti oli. Kan malas kerjain ganti oli doang. Ya bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Di mana bengkelnya? Di sekitar dekat BSD sebenarnya. Jadi tapi masuknya Pamulang. BSD sono lagi. Enggak. Dari BSD itu dekat banget. Oh, BSD. Jadi kalau dibilang Pamulang malah jauh ke Pamulang sebenarnya. Ya jadi di Jalan Raya Ciater seberang kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, itu dia bengkelnya. Ya. Gue belum pernah kesana ya. Udah, gimana sih? Oh, itu sekalian bengkel. Iya. Nah, ini ya enakan naik Jimny juga deh. Jimny itu slim. Masuk enak. Tuh, kayak gini-gini enak kita berhenti ini jalan sempit, ganti-gantian. Ini enak banget. Cuma radius putarnya nggak, ini mobil radius putarnya nggak indah-indah amat loh, walaupun dia short wheelbase. Nah, gimana yang long wheelbase coba? Ya memang rata-rata ya mobil yang bergardan depan itu kan memang beloknya nggak bisa banyak. Iya. Soalnya Texel lagi depannya. Iya. Nah, yang 5 pintu tuh itu panjang lagi. Si radius putarnya makin payah. Begitu India dan digoreng lagi. Harganya. 530. Gila mereka salesnya bilang kita 530 harganya. Iya, tapi kan Price listnya 478 apa? itu jadi ramai itu. Iya, rame. Tiba-tiba rame, nggak tahu gara-gara siapa ya? Om Fitra. Iya kan? Gara-gara kita juga.
Nggak habis ini loh, biar orang-orang tahu harga bukan secondary market, harga Jimny itu kalau mau dapat langsung segitu gitu loh kan. Oh itu shortcut. Aping bahasa populernya. Sasisnya yang Jimny 5 pintu itu ada kayak sambungan gitu loh. Mungkin nggak sih pabrik mobilnya ini kan dia bikin sasis buat yang short wheelbase, untuk yang long wheelbase dia potong dipanjangin. Nggak mungkin. Rem udah IP Racing. Iya. Sebenarnya ganti big brake kit akan memperpendek jarak pengereman. Kalau kamu bilang enggak. Jarak pengereman. Mungkin kalau di dunia balap ya di saat rem standarnya sudah menyerah karena temperaturnya ekstrim. Ya. Tapi kalau di ini dunia biasa sih enggak. Aja. Selama ngerem itu ABS sudah bermain, itu nggak ada masalah. Ya kan? Mau gede mau kecil yang penting ABS sudah bermain. Mungkin kalau kalipernya pakai yang gede, pistonnya lebih banyak, itu kan lebar si brake padnya kan lebih lebar. Iya. Jadi kan bagian friksinya itu kan lebih banyak. Iya. Ya kan? Pasti dia lebih pakam dong. Tapi tetap aja begitu ngunci kan. Oh iya, sama. maksudnya di saat sebelum ngunci nih. Iya, big brake kit sama standar itu kan setelah ngunci sama semua udah. ABS yang bermain kan. Kita tuh jalan normal itu posisinya pasti sering kali itu di bawah 0, di vakum terus. Itu sering ketemu si titik ngeselinnya itu gitu. Iya. Nah, waktu masih begitu posisinya, konsumsi BBM itu 1516. 15 keseringannya. Nah, kalau di MID itu bisa 14. Iya. Kayak Cherokee. Kalau ngelihat warna knalpotnya pada waktu itu sih kayaknya nggak sampai 15 deh, gue yakin. Nggak bener banget hidupnya itu. Iya, makanya borosnya setengah mati, tenaganya ya kayak begitu, kenceng, tapi dibawanya nggak enak dibawa. Pertamax Turbo penuh sampai muntah. Oke. Jadi tadi 100 km lebih dikit. Bayar pakai My Pertamina itu banyak manfaatnya. Iya. Banyak bisa macam-macamnya deh. Kita bisa dapat apa-apa. Turbonya full dimuliakan. Ya. Tapi nggak banyak kok isinya. Saya tunggu. Paling tebakannya 10 liter? 10 liter ya, kalau 110. Ya, 12,8 liter. Masih ngisi lagi. Rodonya dong banyak. Wih, boleh kali motor gue isi. Nah, nggak bisa. Berapa liter, Mas? Dapatnya 14,2. 17,25. Oke lah. Iya dong. Menurut MID, salah. 15,4. Oke, jadi sekitar separohnya ya. Separohnya yang tertulis di sini. Karena ini kalau kita lihat di ini yang live tuh, kita jalan begini 22 nih, 24. Ini harusnya sekitar 12-10 lah. Iya. Kita langsung di 30. Nah, itu saja videonya. Om Turbo, terima kasih. Sama-sama. Pasti akan senang bertemu lagi dengan Om Mobi. Iya. Vlog bengkel kapan, Om? Ntar gue bikin sendiri. Ya udah bikin aja sendiri. Iya deh. Tuh, cek Om Turbo. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe bla 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 ya. Mudah-mudahan Om Turbo update Instagramnya biar orang senang kalau mau follow. Ya deh. Iya banget. Ini kenapa nggak di-share lagi ya? Reset. Ya. Terima kasih telah menonton.